Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa pada program pembelajaran Health and Safety Environment. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Pada sesi ini kita akan mempelajari 7 prinsip dari HACCP dan juga 5 langkah penerapannya. Apa itu HACCP? HACCP adalah sistem yang diakui secara internasional untuk mengurangi risiko bahaya keamanan pangan. HACCP merupakan singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Yang pertama, hazard itu adalah mempelajari bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, analisis adalah berupa investigasi dari bahaya yang akan muncul. C atau critical adalah mengetahui pentingnya poin-poin kritis pada kesehatan makanan. Kontrol adalah penanganan suatu kondisi yang terkait dengan bahaya untuk makanan. P adalah posisi yang kita pelajari pada setiap titik rantai makanan. Penerapan HACCP berlaku untuk seluruh rantai makanan, mulai dari produksi, manufaktur atau pabrik, distribusi, dan retail. Ada 2 bagian pendekatan dari HACCP, yaitu analisis bahaya dan pengidentifikasian titik kontrol penting atau critical control point. Tujuan utama dari program HACCP adalah menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan siap dikonsumsi. Yang disebut dengan makanan yang aman adalah yang tidak menyebabkan cedera kesehatan dan mengancam bahaya kesehatan manusia. Sekarang kita pelajari titik-titik kontrol HACCP. Titik kontrol HACCP adalah potensi bahaya. Yang pertama muncul dari biological, yaitu bakteri dan virus. Yang kedua adalah chemical atau bahan kimia. Yang ketiga adalah physical atau benda-benda yang dapat mencemari makanan. Sekarang kita akan masuk pada 7 prinsip dari HACCP. Yang pertama adalah kita akan membuat daftar atau proses bahaya-bahaya yang perlu diidentifikasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi critical control point. Titik-titiknya ada di mana saja. Yang ketiga, establish critical limits. Kita akan menetapkan batas kritis yang akan kita kontrol. Kemudian pemantauan atau monitoring. Yang kelima adalah tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan. Kemudian yang keenam adalah verifikasi. Yang ketujuh, dokumentasi. Baiklah, sekarang kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu membuat daftar proses yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah proses, kemudian kita mengetahui biological danger, chemical danger, dan physical danger. Proses ada 6. Yang pertama adalah proses penerimaan makanan dari supplier. Yang kedua adalah proses penyimpanan pada cold storage. Yang ketiga adalah proses memasak atau mengolah. Yang keempat adalah proses mempersiapkan. Yang kelima adalah proses mengemas. Yang keenam adalah proses pengiriman. Jika kita lihat ancaman bahaya biological, chemical, and physical, maka kita sudah lihat ada poin-poin penting yang harus diperhatikan pada bahaya-bahaya tersebut. Yang pertama adalah bakteri on raw product, yaitu bakteri yang ada pada bahan baku atau bahan mentah. Kemudian kita mempelajari bagaimana pertumbuhan bakteri itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kemungkinan terjadinya cross-contamination antar bahan baku tadi. Sedangkan pada bahan kimia kita mempelajari atau mengetahui atau membuat list pada kemungkinan adanya pestisida dan residu dari makanan yang masih berupa bahan mentah. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap fisikal, adakah pecahan gelas, besi atau plastik atau barang-barang lain yang bentuknya fisik yang memungkinkan mencemari makanan. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi critical control point, mulai dari receiving, cold storage, cooking, preparing, packing, and shipping. Identifikasi ini akan ditandai dengan tanda merah yang menyatakan bahwa tanda merah ini adalah titik-titik bahaya yang perlu diidentifikasi. Berikutnya, prinsip ketiga adalah establish critical limit. Ini yang kita pelajari berupa temperature danger zones, di mana temperature danger zone ini adalah area temperatur atau suhu yang memungkinkan bertumbuhnya bakteri dan fungi yang akan mencemari makanan.
Prinsip yang keempat adalah memonitor atau memantau titik-titik control point itu. Pemantauan bisa secara manual ataupun dengan alat-alat elektronik. Prinsip yang kelima dari 7 prinsip HACCP yaitu menetapkan tindakan perbaikan atau establish corrective action. Artinya jika ditemukan adanya bahaya atau makanan sudah berada pada temperatur danger zone, maka harus segera diambil langkah. Kita lanjutkan pada prinsip ke-6 yaitu verifikasi. Ini kita melakukan audit akan sistem HACCP yang kita terapkan. Prinsip yang ketujuh adalah documentation record keeping. Kita akan melakukan dokumentasi dari temuan-temuan yang akhirnya akan menjadi SOP bagi penerapan HACCP sistem di lingkungan kerja kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tahapan-tahapan implementasi, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah membentuk tim HACCP, yang kedua identifikasi produk makanan, yang ketiga menyusun daftar makanan dan peralatan yang digunakan, yang keempat mengembangkan diagram alur proses, yang kelima memverifikasi diagram tersebut. Kita masuk pada implementasi yang pertama. Pembentukan tim HACCP itu terdiri dari beberapa pihak terkait. Yang pertama adalah manajer umum, yang kedua manajer produksi, yang kedua sanitation manager, yang keempat maintenance manager, yang kelima quality assurance. Semua pihak-pihak ini harus menjadi bagian dari HACCP team. Tahapan yang kedua adalah langkah-langkah pengimplementasian di mana identifikasi produk menjadi penting dan dicakup dalam rencana HACCP. Terdiri dari 2, produk dan proses, yaitu terkait dengan sayur-sayuran, roti, kemudian bahan daging. Dari prosesnya, untuk sayuran diperlukan pengemasan untuk mengurangi oksigen yang ada yang membuat sayuran bisa menjadi lebih cepat busuk. Sedangkan kalau pada roti, yaitu dilakukan proses pemanggangan, kemudian pada daging dilakukan proses pengasapan. Step yang ketiga yaitu menyusun daftar bahan dan peralatan yang diperlukan. Terdiri dari bahan baku, bahan-bahan pengemasan, dan peralatan. Langkah keempat adalah mengembangkan diagram alur proses. Artinya pada langkah ini mulai dibuat alur proses untuk penerapan sistem HACCP, mulai dari penerimaan sampai packaging. Berikutnya langkah kelima melakukan verifikasi terhadap diagram alur proses yang sudah dibuat pada tahapan keempat tadi, di mana verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah sudah dilakukan dengan tepat. Demikian pembelajaran kita mengenai pengenalan HACCP dan penerapannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.